Jadi nanti kita PKM ya terakhir hari-harinya. Tapi masih ada lagi sih kalau laporan. Jadi kita lagi dulu yang sekarang. Sudah lihat kan sini ada kakak kita yang datang dan cantik. Dari Universitas Bidang Harapan. Ya, kalian ikuti kegiatan kakak sama kalian semua nanti. Kalau ada pertanyaan, bisa tanya sama kalian, oke? Hari ini kita praktek, ya. Buka bukunya sambil dengerin bahannya ya. Buka buku terus ya. Ya. Ini pada puasa nggak hari ini? Ya. Harus full ya? Harus full. Mudah-mudahan teman-teman sampai selesai kita ibadah puasa full semua ya, jangan ada yang bolong ya. Oke, semangat ya. Oke teman-teman, kali ini saya dan teman-teman kakak-kakak dari Universitas Bidang Harapan mau menjelaskan tentang energi listrik. Gimana kak presentasinya? Oke, jadi sebelum kita nyampe ke energi listrik nih, kakak mau kenalin dulu ke kalian tentang namanya fisika. Kalian tahu nggak fisika itu apa? Atau sebelumnya udah pernah dengar nih fisika? Ada yang tahu nggak? Yang tahu dapat hadiah deh. Oke. Jadi fisika adalah ilmu pengetahuan alam yang mempelajari seluruh alam semesta beserta isinya yang berkaitan dengan gerak dan energi. Contohnya adalah seperti ini. Jadi kita bisa melihat nih keadaan sekeliling kita itu bisa seperti berjalan, kita melempar bola, itu semuanya ada keterkaitan satu sama lainnya. Itu yang disebut dengan fisika. Nah, kita hari ini mau belajarnya mengenai fisika dulu ya, Kak ya? Ya. Mungkin di sini ada yang cita-citanya nanti mau jadi ilmuwan, gitu Kak? Nggak ada. Gak ada, kenapa? Kamu apa cita-citanya? Tanya apa deh? Tentara. Iya, Kurnia mau jadi tentara. Kalau kan udah buat pergi. Ya, enggak. Amel, cita-citanya. Apa cita-citanya jadi? Oh, jadi dokter. Dokter juga perlu fisika tahu. Iya. Belajar fisika. Fisika tuh ada juga di depan dari Ya, sehari-hari. ini. Misalnya kalian mau buka pintu, mau dorong pintu, kan kita kasih gaya ya, gaya dorong. Kasih dorongan, nah, itu ilmu fisika. Mau narik pintu juga sama ya. Terus kalau ini bola dilempar ke atas. Bola dilempar, ditendang. Nah, kalau bola dilempar ke atas nanti apa yang terjadi? Iya, Iya, bisa bisa dari tangan dong. Saat kita berjalan, ada sesuatu yang mendorong, yaitu tubuh kita mendorong kaki ini ke permukaan tanah. Begitupun sebaliknya, tanah itu juga mendorong, ada gaya balik mendorong ke atas, makanya kita bisa berjalan. Hal-hal kecil ini itu lama-lama akan bisa jadi hal yang besar kan. Seperti misalnya teknologi yang kita pakai, handphone. Kalau nggak ada ilmu fisika, kalian nggak bisa nih nikmati yang namanya handphone atau listrik yang kita pakai ini. Aliran listrik ini kalau nggak ada ilmu fisika, kita nggak bakal nih bisa nih lampu energi listrik yang menyala itu kita nggak bakal bisa tahu. Nah, bahkan di sini ingin sharing kepada kalian tentang pentingnya ilmu fisika. Kenapa penting? Karena semakin ke depan teknologi semakin maju. Nah, kalian kan penerus bangsa lah istilahnya. Kalian bakal mimpin negara ini. Nah, kalau misalnya kalian bisa mempelajari fisika dengan baik, kalian bisa tuh jadi orang putih misalkan. Misalnya sih ya tahu lah mobil listrik Tesla, tahu kan? Yang kalian naik mobil itu nggak perlu nyetir, mobil bisa jalan sendiri. Di casnya pakai listrik, tidak pakai bensin. Itu kalau kalian kayak seperti itu kan harus bisa dulu namanya fisika. Teman-teman di sini ada yang tahu tentang listrik nggak? Manfaatnya gitu sehari-hari kita listrik pakai buat apa? Nah, benar menerangkan ruangan ya, salah satu contohnya. Kalau saya tanya, lampu
dari energi listrik menjadi energi? Itu ada arus listrik, ada tegangan, dan ada hambatan yang untuk kalian ketahui dulu ya. Yang arus listrik itu apa sih Kak Dio? Nah, untuk arus listrik kita bisa bayangin nih bahwa arus listrik itu dia seperti jalanan di jalan tol. Jadi ada arus atau bisa kita bilang ada yang bergerak seperti arus mobil di jalan tol gitu. Di dalam rangkaian listrik ini juga ada beberapa komponen kayak yang Kak Winda bilang tadi. Nah ini tuh di sini ada ini apa namanya? Yang warna hitam. Yang warna hitam merah ini yang nggak betul. Kabel benar. Nah kabel ini tuh sebagai konduktor. Konduktor itu apa sih? Konduktor itu pengantar listrik. Jadi percuma nih, percuma kalau misalnya kita punya baterai, kita punya saklar, kita punya lampu, kabelnya nggak ada. Jadi arusnya nggak bisa lewat gitu. Jadi kita perlu semua komponen ini diperluin untuk bisa menyalakan lampu ini. Gitu. Jenis-jenis rangkaian listrik ada apa sih? Ada apa aja? Ada 2. Jenis rangkaian listrik terbuka dan jenis rangkaian listrik tertutup. Rangkaian listrik terbuka itu rangkaian listrik yang tidak dapat mengalirkan arus listrik karena terbuka. Rangkaian listrik tertutup itu rangkaian listrik yang dapat mengalirkan arus listrik sebagai saklar. Sebagai saklar. Kalau rangkaian seri, kita bisa lihat dia dari baterai kabelnya kita sambungkan kan ke saklar nih. Ini saklar, dari saklar ini dia masih satu. Setelah itu kalau paralel dia dari saklar satu, kita bisa sambungin tuh kabelnya, sambungin ke saklar yang kedua. Ini saklar 2. Ini saklar 2 untuk lampu kedua. Seterusnya ini saklar 1 untuk ini saklar 3 untuk lampu 1. Dia susunannya bertingkat. Biasanya kalau misalkan kita colok ini lampu tumbler ini kita colokin, kan ada saklarnya. Kalau misalkan kita nyalain, kita onin saklarnya, biasanya lampunya nyala otomatis. Nyalanya banyak atau cuma beberapa lampu? Nanti kalau ada yang belum paham boleh ditanya ya ke kakak-kakaknya siapa aja, boleh ke Hasan boleh, ke Kak Dani boleh, ke Kak Luna boleh. Jangan malu-malu ya kalau mau nanya ya. Satu ciri-ciri rangkaian seri tadi yang tadi Kak Winda udah jelasin. Selain lampu di ruangan ini nih, selain lampu di ruangan kelas. Ya. Tadi gimana bentuknya? Yang seri Disusunnya secara apa? secara berderet. Nah, berderet gitu. Terus contohnya lagi tadi kalau dimatiin lampu seri, apakah semuanya nyala, semuanya mati atau salah satunya mati? Semuanya. Nah, berarti dia ada berapa saklar? Satu saklar aja. Berarti hanya terdapat satu saklar ya. Jadi yang seri kan nyalanya lebih redup ya, karena dari satu baterai dibagi 3 langsung dalam satu kabel. Kalau yang paralel kita dibagi-bagi nih, di sini bercabang lagi, di sini bercabang lagi. Jadi berarti lampunya bakal lebih redup atau lebih terang? Lebih terang. Di sini berarti lampunya akan lebih terang. Iya, tapi kan bedanya rangkaian seri sama paralel itu apa? Jadi kalau misalnya rangkaian paralel itu dia punya masing-masing saklar untuk lampu. Ada lampu A, B, C, ya kan? Jadi kita bisa milih nih mau nyalain lampu yang mana? Mau lampu A, mau lampu B, lampu C. Kayaknya nih, kalau mau nanya. Kalau ini disambungin nih, ini anggap aja disambung ya. Yang nyala yang mana? Yang bawah. Oh, ini A, B, C, yang mana? Yang C. Kalau misalnya kabel ini tertutup nih, ini tetap tertutup ya. Ini juga tertutup, nyambung nih. Yang nyala yang mana aja? Oke, benar. Oke, kita lanjut topik ya. Ada pertanyaan nggak? Tadi udah dijelasin mengenai apa itu fisika, apa itu listrik, rangkaian listrik seri dan rangkaian listrik paralel. Ada pertanyaan nggak? Ada yang mau nanya nggak? Yang belum tahu nanya, yang belum paham boleh tanya nanti. Ada hadiah. Yang berani, siapa yang berani? Harus berani. Coba hadiah. Nah, kita bahas komponen dulu ya. Ini apa namanya? Fungsinya? Buat? Yes, sumber energi. Siapa namanya? Tepuk tangan dong, Kak. Sekarang dong, putra dong.
Putra kasih. Yang lain ini ya, jawab ya. Langsung angkat tangan. Ini apa? Angkat tangan siapa tadi? Bisa bang? Namanya siapa saya? Panggilnya Stefano. Stefano Saklar. Saklar fungsinya buat apa? Yo. Buat apa siapa? Oke, mantap. Mematikan dan menyambungkan arus listrik ya, menghidupkan boleh. Siapa namanya? Alia. Terus ini apa namanya? Lampu. Putra ini rajin banget nih. Ini puasa semua kan? Makanya nanti ya. Kalau nggak di belakang. Lampu fungsinya buat apa? Ayo. Acara. Penerangan ruangan. Terus yang lain siapa? Merubah energi listrik menjadi energi Apa coba lagi? cahaya. Siapa namanya? Udah ya, bedanya lain sebentar udah tahu ya. Mengenai tadi yang nyalanya lebih terang yang mana? Satu orang lagi, satu orang siapa? Dapat hadiah. Siapa yang mana satu orang? Kenapa bisa tahu seri yang ini? Seri karena nyala lampu lebih redup. Apa yang lain secara bendera? Ini paralel karena Nyalanya Terus secara lampu lebih terang. oke sesuai ya. sesuai ya. Saya seperti penjelasan Kak Benita dan Kak Luna, kalau seri lebih redup, yang paralel lebih ya sesuai ya. Sekarang kita mau praktikum. Kita bikin 4 kelompok. Namanya kelompok apa? Binatang, buah atau apa? Binatang. Binatang. Apa ini? Binatang apa? Yang lucu. Kucing. Ini kalau binatangnya apa? Hewan. Hewan aja. Hewan yang baru udah apa? Apa? Banyak banyak. Kelinci boleh. Nanti kalau Bapak hitung 1, 2, 3 tunjuk ya. Paling banyak ditunjuk kelompok. Tapi Yang jadi tunjuknya dalam kelompok ya. kelompoknya. Kalian yang menilai diri, yang paling cocok siapa nih? Jadi ketua di kelompok kalian. Atau tunjuk sendiri boleh? Boleh. Kalau percaya diri, tapi harus percaya diri dong. Yo. 1, 2, 3. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membahas rangkaian listrik. Soal pertama, apa jenis rangkaian listrik yang kalian buat? Dalam rangkaian listrik yang saya buat adalah rangkaian campuran. Apabila saklar A dimatikan, sebutkan lampu yang masih menyala. Jelaskan mengapa demikian. Saklar A dimatikan, lampu yang masih menyala adalah lampu B, C, dan C. Saklar A yang dimatikan, yang masih menyala saklar B, lampu B dan lampu C. Mengapa? Karena dia berada di rangkaian paralel.